perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya founder dari Badra Larva. Jadi Badra Larva itu lembaganya ya, lembaga pengelola sampah. Nah, kalau produknya gitu, nama produknya kita Maggot Chain. Gitu. Itu terdiri dari maggot. Ada maggot fresh, maggot yang masih hidup. Ada dried maggot atau maggot kering. Sama kasgot untuk sementara 3 itu. Kasgot itu pupuk kotorannya. Itu selengean aja sih sebetulnya, karena maggot kan dikenal kaya akan protein. Nah, jadi saya sambungin aja maggot, T-nya itu protein gitu, jadi protein maggot hatinya. Untuk pesanan maklun, kebetulan kemarin-kemarin kan sempat ada juga permintaan, tapi skalanya itu besar gitu. Nah, kapasitas kita emang di sini masih terbatas kemarin itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita udah mulai bisa budidaya sendiri, udah budidaya sendiri. Terus pas kemarin udah lagi banyak-banyaknya nih populasi, mulai banyak yang minta eceran. Ada yang beli 5 kilo, ada yang beli 10 kilo, ada yang beli sekilo juga ada, datang sendiri. Nah, kebetulan kemarin sempat saya lepas semingguan, yang ngelola sini anak-anak gitu. Jadi mereka ngeluarin terus di sini, buat siklusnya habis kejual. Alhamdulillah sih, cuman untuk kedepannya mungkin bisa aja kita nerima maklunan gitu. Memang rencananya kita juga mau kerjasama sama maggot parahyangan. Jadi kalau maggot parahyangan itu skalanya udah lumayan besar untuk di daerah Jawa Barat. Dia udah main ekspor kalau si maggot parahyangan gitu. Maggot kita sih, keunggulan dari maggot kita itu kebetulan kita ngelola limbah makanan dari sisa-sisa makanan dari hotel gitu, dari Hotel Jazz. Nah, memang sebagian juga dicampur juga sama limbah organik dari warga masyarakat gitu. Kalau kelebihannya itu karena makanannya banyak akan karbohidrat, jadi maggot kita gede-gede. Itu beda kalau sama pengelola yang menggunakan limbah pasar. Itu kan pakannya kebanyakan sayuran sama buah-buahan. Itu kecil-kecil biasanya itu karena kurang karbohidrat. Kalau kita kebanyakan ya kasih sisa nasi gitu-gitu. Tergantung pakannya juga ya. Betul, tergantung pakannya. Untuk sementara ini sih memang banyak juga yang datang, tapi ada juga yang COD lah ya. Yang COD itu biasanya kita ngambil ya jarak radius 5 kiloan lah, masih kita antar. Cuma kalau di atas itu biasanya ada tambahan ongkir itu, karena ya lumayan juga sih buat gantiin bensin anak-anak yang antarnya. Kalau misalkan Maggot Chain ini udah ada di e-commerce gak, kayak di Shopee atau? Kita baru pakai Tokopedia. Baru pakai Tokopedia. Paling jauh ngirimnya kemana? Kemarin ngirim ke Bali, dried maggot kering. Itu kisaran berapa? Eceran kah? Eceran. Kita jual per 100 gram. Nah, kemasan 100 gram itu 10.000 per 100 gram. 100 Kalau maklun itu biasanya sih ada minimalnya ya, karena biasanya kan kalau maklun buat dijual lagi, nah, otomatis harga ke kitanya juga pasti ditekan lagi. Nah, itu biasa minimal 50 kiloan lah untuk sekali pemesanan. 50 kilo itu dried maggot ya, maggot kering. Kalau maggot basah itu bisa 30 kiloan. Oh, berarti lebih rendah daripada maggot kering.
Ya, biasanya sih langsung, langsung ya? karena kebanyakan kalau yang pesen fresh maggot itu banyaknya pakai yang instan, yang pakai Gojek, cuma 4 jam waktunya. Gitu. Kalau misalkan ke Bali itu kemarin estimasi waktunya kira-kira Bali tuh 3 hari kayaknya, hari, 3 sampai 4 hari lah. berarti masih fresh gitu ya? Oh enggak, Oh, itu kering. oh iya ya. Nah, yang udah di oven. Kalau yang fresh nggak berani kirim keluar kota, karena maksimal itu 8 jam kekuatan si maggotnya, karena kita di packing pakai plastik vakum, nggak ada udaranya. Tergantung cacatnya seperti apa ya. Kalau misal cacatnya kemasan ya kita ganti, kita retur ya, Iya, iya. retur, kita ganti kemasan baru. Kalau kalau bubuk sih gimana ya, kalau misal itu hancurnya bubuk, biasanya si customer itu kan buat pakan. Nah, bubuk paling dia langsung kasih makan sih, nggak ada apa ya, nggak ada cacatnya. Nah, kalau kemasannya bocor bisa di retur ganti kemasan. Ini hak cipta Iya, gitu ya, dibikin hak paten Ya, belum sih. belum. Karena baru ya 5 bulan. Iya, belum sempet juga. Nah, tergantung maklumnya itu mau tetap, biasanya sih idealnya ya kalau buat maklum itu maggot kering paling ya. Kalau maggot kering paling biasanya itu udah ada harga ini sih, harga maggot kering kalau per kilo itu di angka 60.000 per kilo. Sama kalau mau dikasih kemasan per 100 gram ya paling tinggal ditambah harga kemasannya aja. Quality controlnya itu biasanya kita lihat dari ukuran maggotnya, karena maggot kering itu ada beberapa grade, ada grade A, ada grade B, ada yang supernya gitu. Biasanya makin besar itu grade-nya makin bagus. Kalau ada yang campur gitu itu nurunin grade. Biasanya kalau yang kecil-kecil, apalagi ada yang bubuk gitu, kita kalinya dibikinin apa, bubuk, dibubukin si maggotnya, bikin tepung. Kalau buat pupuk itu kotorannya diayak doang sih, diayak doang, terus kita kasih dimasukin ke plastik, proses solarisasi, jadi buat matiin patogen yang ada di dalam kotorannya itu, biar mati. Semingguan lah. Harapannya cuma terus terang, awalnya kita kan bergerak buat budidaya maggot itu, harapan awalnya itu buat menanggulangi sampah yang ada di warga masyarakat gitu. Kalau harapan saya sih kedepannya si warga masyarakat yang minimal yang ada di RW saya ini bisa memilah sampah mulai dari rumah gitu. Jadi nggak ngerepotin petugas sampah lagi buat milah-milah. Harapannya kalau buat ini itu si warga masyarakatnya udah dengan berbesar hati dengan kelapang dadanya mau milah sampah dari rumah. Rencananya buat ngembangin si pengolahan sampahnya ya, buat ngembangin pengolahan sampahnya itu kita rencana buat pindah lokasi di Pasteur, jadi sana akses mobilnya masuk. Cuman memang ini lagi proses negosiasi. Kebetulan saya juga aktif di Karang Taruna Kecamatan, yang manfaatin si kendaraan inilah gitu buat negosiasi ke yang punya lahan sama ke yang punya wilayah, ke pecamatnya. Mudah-mudahan sih secepatnya ada jawaban yang menggembirakan. Berarti yang di Pasteur itu
pengolahan sampahnya aja atau sama magotnya nanti? sama magotnya. Makannya itu yang bubur, Oh, bubur. jadi udah hancur itu Berarti sesuai usia. ya, sesuai usia. Jadi biar gampang dicernanya. Yang teksturnya bubur. Yang lembut-lembut. Nanti kalau udah usia semingguan lah, itu udah mulai bisa pakai yang gede-gede, nasi sayur sama nasi. Oh iya, kalau dipanennya itu Kalau dipanennya usia 14 sampai 18 hari kalau gitu. Nah, kalau udah usia 21 hari itu udah masuk fase prepupa. Prepupa itu udah dijadiin indukan. Jadi contohnya gini, kalau udah masuk fase prepupa, masuk ke biopon, ini namanya biopon migrasi. Kebetulan baru diganti medianya, basahin biar si pupanya ini mau migrasi, mau pindah. Jadi syaratnya harus kalau mau pindah, si medianya ini harus basah, nanti otomatis pindah ke sini si magotnya. Ini kalau terlalu basah, bagian ada yang lewat sini. dan nanti mereka pindah sendiri. Jadi kalau maggot itu kalau posisinya kering dia nggak bisa manjat, tapi kalau basah bisa manjat gitu. Karena di badannya ini ada kayak bulunya gitu. Bulunya itu kalau kena basah nempel. Maggot. Berarti itu udah berapa hari, Kang? Ini udah berapa hari? 15 harian. 15 hari. Oh, 18 hari nih. Udah ada yang hitam-hitam. Berarti ini masuk grade apa kira-kira? Ini masuk grade A yang Grade A. ini. Gede-gede. Oh, berarti dipilah-pilah lagi nanti. Namanya. Jadi udah nggak bergerak. Setelah jadi pupa, kita pindahin ke kandang kawin. Dibuat Kalau lalatnya namanya apa? Lalat black soldier fly atau lalat tentara hitam. Kalau bahasa latinnya Hermetia illusion. Oh iya itu. Ini telurnya nih yang bawah. Diumpetin. Kalau telurnya berarti berapa? Netesnya? Netesnya itu 3-4 hari. 3-4 hari dinetas. Setelah netas itu siap pindah itu semingguan. Kalau ayam DOC, kalau larva DOL, day of larva. Ini mulai siap pindah makan limbah yang besarnya itu mulai usia 7 hari, 7 dol.